Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A Keperawatan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas filsafat ilmu. Apa sih itu filsafat ilmu? Menurut Robert Ackerman, filsafat ilmu dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau telah dibuktikan atau dalam kerangka kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Tetapi filsafat ilmu jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual. Filsafat ilmu pada abad ke-19 difokuskan pada upaya untuk menemukan penjelasan yang radikal tentang apa, bagaimana, dan untuk apa gejala alam itu. Sedangkan filsafat ilmu pada abad ke-20 memperlihatkan kecenderungan menggeser landasan dan objek telaahnya. Filsafat ilmu abad ke-20 bersumber pada manusia sendiri dan menjadi filsafat ilmu kehidupan. Kemampuan ini merupakan anugerah alam dan anugerah Tuhan yang sekaligus menuntut manusia untuk berkecimpung dengan filsafat ilmu yang mencari kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, filsafat ilmu abad ke-20 tidak lagi mengutamakan penalaran semata, tetapi bertujuan untuk juga meningkatkan dan membuka tabir alam yang tersedia dalam mendalami alam melalui suatu dimensi yang disebut dimensi kreativitas. Dimensi kreativitas filsafat ilmu adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan membuat kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan dan membuka tabir alam melalui suatu dimensi. Kreativitas dapat dilihat dari 3 aspek, yakni sebuah kemampuan, perilaku, dan proses. Sebuah kemampuan kreativitas merupakan kemampuan untuk memikirkan dan menemukan sesuatu yang baru, menciptakan gagasan baru dengan cara mengkombinasikan, mengubah, atau menerapkan kembali ide-ide yang telah ada. Sebuah perilaku kreativitas adalah sebuah perilaku menerima perubahan dan sesuatu yang baru. Kemampuan bermain-main dengan berbagai gagasan dan berbagai kemungkinan, serta cara pandang yang fleksibel. Dan yang terakhir yaitu sebuah proses kreativitas adalah bentuk suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang paling terkait untuk menyelesaikan sesuatu masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Mahasiswa kreativitas mahasiswa keperawatan dalam kaitannya dengan teori kreativitas di mana seorang mahasiswa perawat dituntut dapat introspeksi diri. Sejauh mana kreativitas atau kemampuan yang dimiliki dirinya dalam memberikan asuhan keperawatan kepada kawan yang memiliki keunikan dari sifat maupun karakter yang berbeda-beda. Hendaknya perawat perlu memahami keunikan-keunikan yang dimiliki klien agar asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat betul-betul dapat dilakukan secara komprehensif. Pelayanan keperawatan adalah asuhan keperawatan profesional yang mengacu pada 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu rehabiliti, teknis, assurance, responsif, dan empati. Tengli atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal, yang dimaksud bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. 2. Reliability atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang disajikan secara akurat dan terpercaya. 3. Responsiveness atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien dengan penyampaian informasi yang jelas. 4. Assurance atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para perawat untuk menumbuh rasa percaya pada pasien. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kompetensi, dan sopan santun. 5. Empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pasien dengan berupaya memahami keinginan pasien. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.